Halo, perkenalkan nama aku Bastian dan di sini saya akan mau mendapatkan kesempatan bergabung dengan Binari Bootcamp yang diselenggarakan oleh Binari Academy. Saya saat ini sedang berkuliah di jurusan Teknik Informatika di Unpas, Pasundan, dan selanjutnya ketika saya lulus saya ingin menjadi UI UX Design. Pertanyaan pertama, pernah nggak sih kamu memikirkan tujuan hidup baik jangka panjang dan jangka pendek? Coba ceritakan secara detail. Nah, dalam tujuan jangka pendek saya berharap dapat bergabung di Sinergi Akademi dengan harapan setelah lulus Sinergi Akademi saya akan dapat magang di perusahaan yang saya minati, dan tujuan panjangnya saat ini berkolaborasi sebagai UI UX design di perusahaan ternama. Dan dengan bekal ilmu yang saya miliki, saya ingin membuat kelas UI UX gratis agar dapat membantu teman-teman yang berkarir di bidang ini, sehingga ilmu yang saya miliki dapat bermanfaat bagi orang lain dan dapat berkontribusi pendidikan di Indonesia. Pertanyaan kedua, buat capaian tujuan hidup, apa aja faktor yang berguna buat membantumu meraih tujuan hidup? Apa yang buat kamu jadi tidak semangat mencapai ceritain juga kepada yang penting buatmu faktor yang berguna. Nah, faktor yang berguna meraih tujuan hidup yang saya selalu membuat to-do list materi yang ingin mengimplementasikannya dan pembelajaran dari mentor, karena dengan pembelajaran dari orang lebih berpengalaman kita bisa saling bertukar pikiran. Saya pernah merasa tidak semangat dalam menanggapi tujuan hidup saya ketika saya merasa progres pembelajaran saya sangat lebat, tetapi saya mengatasinya dengan lebih mengenal diri. Saya menemukan metode pembelajaran yang cocok untuk saya. Ya, faktor-faktor yang sangat penting dalam meraih tujuan hidup saya, karena jika memiliki metode pelajaran yang cocok maka kita lebih dapat menganggapi tujuan hidup yang kita ingin impikan. Pertanyaan ketiga, lalu jelaskan mengapa menurut kamu tertarik join Sinergi Akademi. Mengapa kamu layak mendapatkan beasiswa? Saya tertarik dengan Sinergi Akademi karena Sinergi Akademi salah satu perusahaan platform pembelajaran yang terbaik di bidang, sehingga saya termotivasi mengikuti kegiatan ini karena saya memiliki keinginan pembelajaran tinggi, memiliki kemampuan menyusun user flow, skenario, usability testing, wireframe prototype, membuat tampilan UI UX, storyboard, terus dan sebagainya yang berhubungan dengan UI UX. Dengan penuh semangat saya yakin bahwa saya layak mendapatkan beasiswa dari Sinergi, dan saya juga banyak pengalaman yang membuat portofolio UI UX sendiri. Nah, pertanyaan ketiga, terima kasih sudah mau bergabung. Lanjut ke pertanyaan keempat, kamu punya bidang atau hal yang kamu passion banget waktu melakukan gak? Coba ceritain dong. Saya passion di bidang IT, khususnya UI UX. Saat saya kuliah pernah mendapatkan tugas UI UX, membuat UI UX sebuah aplikasi yaitu COVID-19, itu yang dibuat oleh kampus dan itu bertim, dan saya membuat UI UX tersebut. Nah, dalam tugas ini saya harap memenuhi standar dalam UI UX desain seperti tipografi, warna layout yang baik, dan perpaduan color. Nah, membuat wireframe dan melakukan usability testing. Dari tugas tersebut banyak mengalami lebih dalam bidang UI UX desain, sehingga membaca buku seputar desain dan mengikuti sertifikat UI UX desain. Dari hal yang tersebut saya menemukan passion saya. Dan pertanyaan kelima, menurutmu kenapa Sinergi Akademi bisa jadi bagian perjalanan meraih tujuan hidup? Sinergi Akademi adalah salah satu batu loncatan buat saya dalam
menggapai tujuan jangka panjang saya dengan masuk Sinergi Academy. Saya dapat belajar langsung dengan mentor profesional di bidang, dapat menggali potensi diri saya untuk menjadi UI UX profesional yang lebih baik ke depannya. Pertanyaan ke-6. Sekarang masuk ke pertanyaan ke-6. Menurut masih ada hal yang udah nggak bisa dikembangkan lagi dari dirimu? Ceritain dong. Tentu saja tidak, karena setiap diri seorang memiliki potensi yang bisa digali. Maka dari itu pepatah mengatakan, tututlah ilmu sampai ke tiang lahat. Nah, karena ilmu tidak ada batasnya, tidak ada hal yang tidak bisa dikembangkan, karena semakin hari akan selalu ada ilmu baru, sehingga kita harus mengembangkan diri, terus belajar, tidak ketinggalan dengan yang lain, dan harus menjadi lebih terbaik. Nah, selain itu, saya selalu mau menikmati proses, karena proses itu tidak menyia-nyiakan hasil. Jadi kita mau sukses itu kita nikmati prosesnya, mau gagal atau mau sukses. Nah, untuk pertanyaan 7. Nah, kalau kamu pernah nggak, boleh ceritain nggak terjadi apa yang kamu lakukan, gimana endingnya? This is question in request. Saya pernah berada di titik terendah hidup saya, salah satunya ketika finansial keluarga saya yang sedang anjlok, dan dimana tidak memiliki cukup dana dan untuk membayar uang semester kuliah saya. Dan lalu saya memikirkan solusinya. Saya membayar uang semester tepat waktu dengan cara membuat Instagram, dengan cara membuat joki website, atau membuat project UI UX, dimasukin ke Dribbble dan dibeli oleh orang lain. Nah, dengan itu dan saya memulai mengerjakan tugas saya seperti membuat extreme user, interview user, wireframe, user flow, dan masih banyak, dan berdiskusi bersama developer yang membuat tampilan baik dan membuat showcase untuk diupload ke App Store. Dan setelah itu saya menyelesaikan project dengan baik, dan hasil uang dari project tersebut saya bisa membayar uang semester. Nah, untuk pertanyaan kapan kamu punya strategi khusus buat terus belajar mengembangi diri? Enggak? Kalau punya boleh ceritakan. Nah, selalu open mind terhadap saran dan kritikan orang lain membuat saya dapat belajar UI UX lebih baik lagi. Selalu ekspor seputar UI UX desain dan mengikuti sertifikasi di bidang, sertifikasi profesional, mau di course lain. Nah, tersebut. Dan terakhir, kunci utama learning by doing, dengan belajar materi lalu kita menerapkannya, itu untuk membuat otak kita bekerja dan lebih baik, mengingat dan keterampilan meningkat dibandingkan hanya menonton tutorial. Dan lebih enak lagi kita mengikuti beasiswa pembelajaran gratis yang di dalamnya, di mana ada profesional handal yang bisa kita tiru dan kita dapat ilmunya. Nah, untuk pertanyaan 9, ceritakan pengalaman kamu berinteraksi dengan orang atau komunikasi yang berbeda di latar belakang. Nah, saya dari sekolahan dasar hingga masuk di sekolah negeri, jadi saya sudah terbiasa berinteraksi dengan orang yang latar belakang berbeda dan segi ekonomi, suku, agama, dan lainnya. Dan saya tidak pernah menyudutkan latar belakang yang berbeda dengan karena pada hakikatnya semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Malah dengan adanya perbedaan membuat kita menjadi belajar dan cara berempati dan saling menghormati satu sama lain yang berbuat baik pada siapa. Nah, untuk pertanyaan ke-10, yaitu sebutkan idola kamu. Nah, untuk idola saya itu adalah CEO Facebook, yaitu Mark Facebook.
si Facebook itu adalah Mark Zuckerberg. Nah, di mana dia eh, usia 24 tahun dia sudah lulus kuliah S2-nya, dan setelah lulus S2 kuliahnya dia membuat seperti startup ya itu Facebook. Nah, di mana Facebook itu dulunya masih kecil, sehingga sekarang perusahaan tersebut dulunya dia bangkrut dan dia bangkit lagi. Karena bangkit lagi dia menikmati proses tersebut. Nah, si Mark-nya itu dia bangkit dan membuat di mana kayak seperti WA dan perusahaan WA, Instagram dan yang lainnya itu sekarang Facebook yang punya. Nah, makanya itu dari aku sih kenapa idolakan Mark, karena emang dia tuh segi perjuangannya tuh sangat kuat.